Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Nur Afifuddin, NIM K8419032, mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan simulasi inovasi model pembelajaran dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang diampu oleh Bapak Ghufranuddin. Silakan menyimak video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, silahkan ketua kelas memimpin berdoa untuk mengawali. Monggo Mas Rian, silahkan. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, berdoa menurut agama dan pesan masing-masing, berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Nah, semuanya sehat pada hari ini? Alhamdulillah. Hari ini semuanya masuk apa ada yang absen? Semuanya masuk? Presensi aja, Pak. Presensi aja ya. Absen 1 hadir? Absen 2 hadir? Absen 3 hadir? Absen 4 hadir? Absen 5 hadir? Absen 6? Absen 7? Absen 8? Absen 9? Hadir. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga ditemani Mas Ronald sebagai asisten saya. Jadi nanti Mas Ronald akan mengoperasikan PPT karena pada kali ini kita akan melakukan pembelajaran yang cukup asik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak mau tanya nih, motivasi pada pembelajaran kali ini apa sih biar semangat untuk mengawali kegiatan kita pada pagi atau siang hari ini biar semangat? Mungkin Mas Iwan bisa menjelaskan moto hidup Mas Iwan. Kalau saya bukan moto hidup sih Pak, tapi kata-kata mutiara yang saya tanamkan di diri saya Pak. Jadi tiap-tiap orang itu berhak memilih satu di antara dua rasa sakit. Yang pertama, sakitnya akan kedisiplinan atau sakitnya akan penyesalan karena kemalasan. Wah. Ya, sangat menarik ya. Beri tepuk tangan pada Mas Iwan. Ya, benar sekali ya. Jadi kita itu harus memilih antara kita mau disiplin atau tidak disiplin. Karena nanti itu akan memiliki hasilnya. Kita bisa mendapatkan hasilnya di akhirnya. Masalahnya kan kalau kita disiplin, di akhirnya pasti kita akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Sesuai dengan kita belajar. Wah, kalau kita bisa belajar dengan disiplin, memahami materi, maka kita bisa mendapatkan nilai yang kita inginkan. Nah, pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai interaksi sosial. Pada minggu kemarin kita sudah belajar mengenai tindakan sosial. Mungkin ada yang ingat materi kemarin? Ada yang ingat bisa angkat tangan? Mas Rian? Ya, Pak. Apa Mas Rian materi kemarin? Ingatnya cuma dikit, Pak. Mungkin Mas Rian bisa menjelaskan ke teman-teman? Iya. Kalau saya ingatnya cuma tindakan rasional instrumental, Pak. Itu merupakan tindakan yang sudah terencana, kemudian ada tujuan yang telah disusun, yang nantinya tujuan tersebut menjadi goal gitu, Pak. Ya, benar sekali. Jadi, tindakan rasional instrumental merupakan sebuah tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya, di mana tindakan tersebut bertujuan untuk mengawali atau meraih tujuan yang kita inginkan. Contohnya, siswa SMA yang ingin masuk ke perguruan tinggi, maka tindakan yang diambil yaitu belajar yang giat, kemudian mengikuti SBMPTN atau seleksi bersama. Nah, maka dari itu tindakan sosial instrumentalnya berupa hal tersebut tadi, seperti belajar dengan giat, kemudian mengikuti SBM, dan goals-nya akan mendapatkan perguruan tinggi yang diinginkan. Nah, mungkin itu saja buat persepsi pembelajaran minggu lalu. Kita langsung mulai saja pembelajaran kali ini. Interaksi sosial ya, saya akan menjelaskan. Nah, kemudian nanti kita akan bermain sebuah permainan yang mungkin belum pernah teman-teman laksanakan. Sebelumnya ada yang tahu interaksi sosial itu apa? Belum tahu ya? Mas Yuda mungkin tahu? Kalau seorang saya ini kan itu kayak bukan timbal balik baik itu di lingkungan Papua di lingkungan
Nah, benar sekali. Next, Mas. Nah, jadi pengertian interaksi sosial itu benar sekali apa yang disebutkan Mas Yuda, yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial dapat berubah, kita berjabat tangan, saling berkomunikasi, bertatap muka, dan sebagainya. Langsung saja next. Nah, syarat terjadinya interaksi itu ada dua, kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial itu apa sih? Kontak sosial itu berasal dari kata kon atau com yang berasal dari bahasa Latin yang artinya bersama-sama. Nah, jadi seperti kita berjabat tangan, kemudian saling senyum, dan lainnya itu disebut kontak atau kontak sosial. Nah, kontak sosial itu dibagi menjadi dua, kontak sosial primer dan sekunder. Kalau primer itu secara langsung, seperti kita berjabat tangan tadi, itu merupakan kontak sosial primer. Nah, kalau kontak sosial sekunder, itu juga dibagi lagi menjadi dua, secara langsung dan tidak langsung. Kalau sekunder secara langsung, kita memakai handphone, kemudian kita menelpon, panggilan secara langsung. Nah, itu sekunder secara langsung. Tapi kalau kita berkirim pesan, nah, itu akan ada perantaranya. Nah, itu namanya kontak sosial sekunder secara tidak langsung. Kemudian ada komunikasi. Kalau komunikasi itu berasal dari kata Latin yaitu communicare, yaitu artinya berhubungan. Jadi hubungan antara satu orang dengan lainnya lebih ditekankan kepada interaksi. Sedangkan komunikasi itu lebih bagaimana prosesnya. Kalau kontak sosial tadi lebih ke bagaimana cara kita berinteraksi, kemudian kalau komunikasi itu bagaimana cara prosesnya yang berlangsung. Next, Mas. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri interaksi sosial. Terdapat 4 ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama itu pelakunya lebih dari satu orang. Kemudian yang B itu ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Seperti yang dijelaskan tadi, salah satu syarat terjadinya interaksi sosial terdapat kontak sosial. Yang C kemudian mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Karena seseorang itu melakukan sebuah interaksi pasti memiliki tujuan atau maksud yang jelas. Kemudian ada dimensi waktu, masa lampau atau masa kini, dan masa yang akan datang, menentukan sikap asli yang berlangsung. Next. Kemudian jenis-jenis interaksi sosial, seperti yang dijelaskan Mas Yuda di awal tadi, terdapat interaksi individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Nah, sekarang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi. Yang pertama itu terdapat imitasi, yang kedua identifikasi, yang ketiga sugesti, yang keempat simpati, dan yang kelima empati. Ada yang ditanyakan dari yang di depan ini? Tadi faktor-faktor yang mempengaruhi? Belum ya? Kita lanjutkan. Kemudian ada bentuk-bentuk interaksi asosiatif. Nah, apa sih interaksi asosiatif itu? Mungkin ada yang tahu? Mas Rian tahu? Tahu, Pak. Silakan Mas Rian. Interaksi yang bersifat asosiatif itu pada intinya interaksi yang mengarah ke persatuan. Ya, benar sekali. Jadi bersifat membangun atau memiliki tujuan yang sama, tidak ada konflik di dalamnya. Contohnya itu ada kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Next. Nah, sekarang terdapat bentuk interaksi sosial disosiatif. Ada yang tahu apa itu interaksi sosial disosiatif? Mas Alit mungkin tahu interaksi sosial disosiatif? Ya Pak, interaksi sosial disosiatif adalah yang sifatnya merusak, intinya merusak. Ya, benar sekali. Jadi interaksi sosial disosiatif itu interaksi yang terjadi dalam masyarakat dan dapat menyebabkan atau mengarah pada konflik, perpecahan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Terdapat 3 bentuk interaksi sosial disosiatif, diantaranya adalah kompetisi, kontravensi, konflik sosial. Ada yang tanyakan mengenai konflik bentuk interaksi sosial disosiatif? Ya, kita lanjut ya. Nah, langsung saja, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran talking stick. Ada yang tahu
teman-teman, apa itu pembelajaran talking stick? Enggak ya? Jadi Bapak sudah mempersiapkan stick. Ini stick ya? Ya, jadi nanti permainannya itu sangat mudah. Nanti Bapak akan memutarkan sebuah lagu, kemudian nanti tiap bagian atau kata yang ada di lagu per kelompok nanti akan dilemparkan kelompok lain. Kemarin Bapak sudah mempersiapkan beberapa kelompok dan sudah dibagi ya kemarin malam ya. Mas Rian kemarin sudah dibagi ya Mas? Iya, Kelompok 1 siapa saja Mas? satu saya sendiri sama Revi sama Iwan. Kelompok 2 Mas Yuda, Mas Ipin sama Mas Husen. Kelompok 3 Mas Firman sama Mas Salid ya. Sudah paham tadi rule-nya yang buat kita lakukan setelah ini? Gimana Pak? Jadi nanti Bapak akan memberikan stick ini pada kelompok 1. Kemudian Bapak akan memutarkan sebuah lagu, kemudian sticknya akan digilir ke kelompok lain. Nah, ketika lagu saya berhentikan, Bapak berhentikan, nanti kelompok itu akan memiliki giliran menjawab soal. Mau tidak mau harus menjawab soal. Sudah saya sediakan soalnya pada Sosiocard. Dan soalnya ini akan diacak dengan menggunakan aplikasi yang sudah Bapak sediakan. Bisa dipahami? Nah, untuk mempersingkat waktu langsung saja ya. Ini saya berikan ke Mas Rian dulu. Kelompok 1. Langsung kita mulai ya. Ini pasti semuanya pada sudah tahu lagunya karena lagu waktu anak-anak dulu mesti sudah pernah mendengar. Oh, tanya bentar Pak. Ya, silahkan. Ini nanti setiap kelompok 1 kali sentuhan atau setiap kelompok 3 kali Pak? 1 kali sentuhan aja. Oh iya. Nah, untuk menjawabnya nanti bebas. Bisa saling membantu antara satu kelompok ya. Oke, langsung saja kita mulai ya, teman-teman. Benar. Kita mulai liriknya langsung kita berikan ke kelompok lain ya. Ya, yang berhenti tadi siapa? Nah, ini Bapak sudah mempersiapkan kartunya ya. Ada beberapa nomor kita acak ya. Ya. Kita acak. Dan mendapatkan nomor 3. Oh, 2 ding. Oh ya, 2. Oke, selamat mendapatkan nomor 2. Silahkan dibaca. Soalnya sebutkan ciri-ciri interaksi. Ada menjawab? Saya mau menjawab. Ya, silakan Mas. Ya, silakan Mas. Kalau saya yang mencatatkan dari beberapa tadi, ciri interaksi itu yang pertama sebenarnya ada lebih dari satu individu atau satu orang. Yang kedua terjadi kontak, yang ketiga terjadi komunikasi antara orang tersebut, dan yang keempat memiliki tujuan tertentu. Itu Pak saya. Ya, beri tepuk tangan. Nah, betul sekali. Jadi terdapat 4 ciri-ciri terjadinya interaksi sosial. Nah, kemudian kita lanjutkan ya ke lagunya berikutnya. Tadi di kelompok 2 ya, bisa disimpan Mas. Kita mulai. Kelompok 1. Kelompok 1 tadi kelompok 1. Ya, kita acak ya. Nah, nomor 4 ya. Silahkan ini. Jelaskan bentuk interaksi asosiatif. Silahkan. Kerjasama. Jelaskan interaksi asosiatif. Interaksi asosiatif itu, kalau saya interaksi asosiatif adalah suatu bentuk interaksi atau kegiatan yang mengarah ke membangun seperti kebersamaan, kerjasama seperti itu yang positif. Nah, benar sekali. Jadi interaksi asosiatif tadi
ya kita itu mengarah ke positif. Jadi kerjasama, kemudian ada asimilasi dan sebagainya. Jadi sebuah proses yang mengarah bukan ya seperti integrasi, tidak ada konflik di dalamnya. Seperti itu. Dan ini ternyata sudah hampir selesai ya pelajaran kali ini. Karena sudah 5 menit lagi selesai, mungkin kita cukupkan permainan kita pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya untuk kelompok yang belum kebagian giliran menjawab soal. Nah, tadi mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari teman-teman kegiatan kita pada hari ini. Mas Rian mungkin? Atau mungkin yang lainnya? Mas Yuda atau Mas Husen? Mas Husen Pak, mungkin Pak. Mas Husen? Dengan saya menyimpulkan ya Pak. Yes. Tadi kita pembelajaran hari ini tentang interaksi sosial, kita belajar tentang apa itu interaksi sosial, terus jenis-jenisnya yaitu ada interaksi sosial yang bersifat asosiatif dan bersifat disosiatif. Dan juga kita tadi belajar tentang ciri-ciri atau sengaja terjadinya interaksi sosial. Begitu Pak. Semoga pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nanti teman-teman bisa menyimak kembali atau menambah literatur dengan membaca artikel dan sebagainya. Dan sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, ada beberapa tugas dari Bapak. Next. Nah, Bapak sudah menyediakan beberapa video pembelajaran, nanti bisa disimak dan dipelajari. Video ini mengenai interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Jadi nanti bisa disimak apa sih itu lebih lanjut mengenai interaksi asosiatif dan disosiatif beserta contohnya. Next, selanjutnya. Nah, terdapat tugas. Nanti teman-teman setelah menyimak tadi, teman-teman bisa menganalisis dan mengidentifikasi dari video tersebut. Kemudian bisa mengaitkan dengan artikel atau jurnal terkait, bisa diakses melalui internet ya, Google Scholar dan sebagainya. Nah, setelah diakses kemudian bisa disimpulkan dan hasil kesimpulannya disertai capture buktinya kemudian bisa diupload melalui Instagram atau Facebook yang dimiliki teman-teman. Bisa dipahami tugasnya? Next. Nah, format tugas nanti Bapak akan kirim melalui WA group ya. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah belajar mengenai interaksi sosial, kemudian ciri-ciri interaksi sosial, dan juga interaksi disosiatif serta asosiatif. Kemudian juga kita melakukan pembelajaran talking stick. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak. demikian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Saya Fauzin Nur Afifuddin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.